caranya yaitu kawan ya, kita ambil pelindung dulu, pelindung masker ya, jadi untuk menghindari debu-debu kandang yang mungkin banyak mengandung debu dari kotoran kohe, dari kotoran hewan, untuk keamanan kita maupun keamanan ternak. Nah, kemudian jangan lupa kawan, sarung tangan. SOP-nya di sini. Jadi kita lindungi kawan dengan sarung tangan dari plastik. Sarung tangan dari plastik. Kita siapkan juga alat-alat, ada gunting, ada alkohol 70%. Kita siapkan ya. Bahkan mungkin ada obat lain yang memungkinkan kita perlukan di kemudian perlukan pula untuk pembersihan, jadi ada sikat, ada tali-tali. Oke, kita mulai di siang hari ini monitoring sebelum kita berangkat ke pekerjaan. Yang utama kita sempatkan untuk senantiasa untuk monitoring di kandang. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita alat-alat ini kita gunakan, kita simpan jauh dari jangkauan. Sampai tali-tali juga kita simpan dari jangkauan sampai. Alhamdulillah, ini woi kenyang sekali. Pusernya juga sudah kering kawan. Kita cek juga. Ini kering juga. Jadi kawan-kawan, dari umpama ya, dari hari pertama sampai hari kedua itu biasanya kan berak pertama ini biasanya kelet ya. Ini kelet. Nah, untuk antisipasi ini dubur itu bisa dibasahi dengan minyak kelapa atau minyak lentik itu ya. Jadi minyak kelapa basah ini agar ketika dia berak pertama, berak kedua yang kohe bawaan dari dalam kandungan ya, itu bisa lancar. Ini alhamdulillah, ini semua baik, pusar baik, perut kenyang, sudah agresif. Bahkan coba kita cek kaki-kakinya. Kaki-kakinya alhamdulillah rajin sekali kawan. Karena apa? Jadi ketika kita tolong dalam proses kelahiran, kita ambil itu kuku-kuku yang bawaan ya. Ini maksudnya untuk antisipasi. Jadi agar nanti tumbuhnya di masa remaja atau menjadi kambing ini rajin, tidak megar. Nah, di sini fungsinya kawan. Dan semua baik, mata juga baik, alhamdulillah ya. Ini secara umum baik. Visi sampai yang kedua di hari keempat setelah kelahiran. Jadi pasca melahirkan kita tetap senantiasa monitoring ya. Secara umum kesehatan baik, mata baik, kaki-kaki baik ya, rajin, tubuhnya rajin. Kemudian tali pusar alhamdulillah sudah kering karena kita bantu semprot dengan alkohol 70%. Kemudian posisi tubur kawan, biasanya di hari kedua ini kelet. Nah, alhamdulillah ini normal ya, walaupun belum kita mandikan ya, artinya untuk memudahkan indukan dalam merawat ya. Semua secara umum baik. Berikutnya kita cek posisi indukan. Jadi untuk memudahkan kita kendalikan dulu ya. Kita kendalikan dengan tali agar kita lebih mudah untuk checking secara fisik. Nah, ini memang sudah kodratnya, jadi
hewan ternak itu kita ikat kayak begini, jadi kita ikat ya agak pendek biar kita mudah untuk monitoring. Ini sifatnya hanya membelenggu sementara. Ini secara kondisi fisik kawan, alhamdulillah sehat, mata bagus ya. Kemudian alhamdulillah susu juga sehat, putingnya sudah normal. Kalau kemarin sempat overproduksi kawan, jadi hari pertama, hari kedua sampai itu belum begitu belum begitu bisa untuk menyusu kepada induknya. Ini overproduksi ya, agar kambing tetap nyaman. Hari pertama, hari kedua kita bantu dengan kita perah ya. Kita perah seperti teori perah pada umumnya ya, karena seperti pembengkakan jadi overproduksi ya. Kenapa kok sampai overproduksi? Karena memang minumnya belum begitu banyak. Selain itu kita beri suplemen yang cukup. Jadi suplemen dari singkong, limbah dapur, sisa-sisa makanan, dan disinilah suplemen yang sangat bagus. Ini posisi pantat belum begitu rajin karena memang pasca melahirkan belum kita mandikan. Nah, ini setelah nanti kita monitoring secara umum sehat, baru suatu saat pada pas siang hari yang kondisi hangat, panas, bisa kita bersihkan dengan mandikan. Namun demikian kita untuk hari ini kita cukup dulu untuk disikat saja, artinya untuk merapikan ya. Kita sikat sebelum kita mandikan ya. Pertama sempitnya dulu. Nah ini untuk membantu membersihkan kulit-kulit ini, jadi agar untuk meringankan induknya ngopening anaknya. Nah, ini selain berfungsi pembersihan ya, membantu membersihkan agar kelihatan tetap rajin, juga merupakan bahasa batin antara kita dengan ternak, sehingga tidak jarah atau tidak gilas lagi, lulut atau manut dengan kita. Kemudian yang kedua kita bersihkan juga ya, bersihkan, artinya kita berkomunikasi nih dari bahasa rasa, bahasa batin, maka ternak pun akan berkomunikasi dengan kita. Ini walaupun kelihatan seperti ini kawan, tapi kejepit ya. Ini memang kapasitasnya untuk kambing dewasa, jadi harus hati-hati. Nah, nanti kita berarti perlu perbaikan untuk jeruji lantai ini yang masih jarang. Jadi kalau yang lainnya sudah kita siapkan pula, antisipasi, kita tambah lagi. Jadi suatu saat kambing sudah dewasa, ini tinggal ngambil. Ini masih keluar, tidak apa-apa. Kemudian kita juga bersihkan indukan karena ini belum sempat dimandikan. Kita bersihkan ya. Ini juga merupakan komunikasi dari bahasa batin kita kepada ternak-ternak. Jadi mereka akan merasa berterima kasih sekali pada kita. Selain itu juga membuat bulu-bulu ini menjadi rajin. Nah, kemudian setelah kita siapkan pula ada gunting ya, artinya untuk membuat merajinkan bulu-bulu yang ini belum nampak rajin ya. Kita potong. Nah, ingat kawan, jangan sampai ada kotoran-kotoran yang mungkin bisa membahayakan, karena sifat dari ternak itu selalu dimakan.
apa yang ada di sekitar itu dimakan. Jadi untuk kain yang nggak kepake, bahkan tali-tali plastik itu diusahakan jangan sampai ada di sekitar kandang kita. Jadi selalu bersih, jadi sebab itu bisa dimakan dan itu akan membahayakan ternak itu sendiri. Oke, untuk monitoring cempe maupun indukan pasca melahirkan kita cukup sekian dulu, dan kita berpindah ke ini indukan yang sudah remaja kemudian juga sudah mengalami perkawinan. Coba kita monitor lebih dekat lagi.